Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Shalindra Najwa Sabila dengan NIM 235003113. Sini saya akan melanjutkan materi dari pembemanan kemarin, dan sekarang itu saya akan melanjutkan pembagian analisis struktur, dan analisis struktur itu terdapat dari analisis modal perioda, terus keduanya evaluasi beban gempa, dan ketiga itu analisis simpangan. Dan langkah pertama itu eh, kita harus ngeran dulu ya, dan ini tuh tadi saya udah eh, sebenarnya ini tadi saya udah ngejelasin, cuman ternyata nggak ke record. Jadi kan pertama-tama kita run. Ini berhubung sudah saya run, eh, terus link ke modalnya itu kita ke display, kita ke show table. Karena ini tuh kita ke struktur output ya. Ini kita bilang ini. Terus ininya kita ini sedikit hilangin dulu, dan kita cuma munculin modal participating mass ratio. Dan itu tuh kita cuman milih yang bentar. Ini ya. Oke. Terus oke. Ini keluar ya. Eh, untuk analisisnya. Eh, Setelah itu kita ke file, ke export ke Excel. Kita convert ya ke Excel. Bentar. Muncul. Ini udah muncul ya untuk nilai-nilainya. Bentar. Untuk lanjut ke selanjutnya, ini kita minimize dulu. Ini kita down. Itu tuh nilai tadi itu untuk melihat apa partisipasi massanya untuk mencapai ke 100% itu bisa dilihat dengan di berada di mode berapa gitu kan. Dari satu sampai yang terakhir itu. Dan berdasarkan SNI 1726 tahun 2019, periode fundamental, struktur itu dibatasi, tidak boleh melebihi dari Tmax, nilai Tmax. Dan nilai Tmax itu didapatkan dari CU dikali Tak. Dan itu tuh sudah tertera di modul. Kita buka ke Excelnya. Untuk mencari Tmin itu, eh, untuk mencari Tmin itu kita bisa melihat dari tipe struktur. Nah, di sini ya, rangka beton pemikul momen itu CT dikali H, dan H-nya itu adalah tinggi elevasi 12, pangkat 0,9 itu tuh X-nya ya. Dan untuk T-max-nya itu tuh 1,4 dikali T-min. 1,4 itu diambil dari ini ya, dari SDL, SD1. Itu tuh diambil dari hasil apa? Dari hasil respons spektrum kemarin yang sudah dimunculin itu di sini ya. Ini saya munculin secara manual. Ini SD1. Dan itu tuh kan, sebentar. Itu tuh lebih dari 0,4. Jadi koefisien CU-nya kita ambil 1,4. Nah, jadi di sini 1,4 dikali T-min. Nah,
rekapitulasi periode fundamental struktur gedung itu dari ini ya, dari tema itu, temanya ini. Nah, ini tuh sama dari sini. Oke, untuk periodenya ini tuh tadi diambil dari eh tadi dari SAP berhubung tadi saya tuh udah ngejelasin cuman nggak ke record ternyata di sini tuh tadi tuh pokoknya kan ini deformasi ya tapi tadi tuh ada dijelasin periode tuh di sini tuh saya dapat emang nilai yang saya dapat dari struktur saya itu besar ya kemungkinan ada kesalahan entah di beban atau apanya saya kurang tahu mungkin juga nanti akan saya revisi ulang atau mungkin saya buat ulang struktur yang saya. Kita lanjut aja ke evaluasi beban gempa atau yang itu menentukan koefisien respons seismik atau CS. CS itu atau CS minimum diambil dari didapat dari 0,044 dikali SDS dikali I ya. Eh, tahapan ya. Jadi pertama itu eh, kita menentukan CS minimum, baru CS itu terus ke CS maksimum. Ini. Nih, hasilnya tuh 0,044 dikali SDS. SDS itu diambil dari hasil respons spektrum. Yang ini ya, ini 0,6725 dikali satu. Satu itu nilai L, L, kan ini yang kita ambil untuk ke analisis selanjutnya itu yang diambilnya CS hitung. Karena di antara CS hitung itu jadi angkanya itu di antara CS maksimum dan minimum. Nah, setelah itu kita lanjut ke penentuan berat struktur atau WT. Nah, di sini tuh kan diambilnya beban mati dan beban SDL. Keterangannya beban mati itu 100% dan beban SDL juga 100%. Dan untuk mengeluarkan nilai efektif itu, kita ke display show table, terus ya ini base, ini kita ulangi checklistnya. Kita select broadcast. Nah, ini tuh kita pilih yang dead sub, yang SDL. Kayaknya tadi waktu menentukan dal itu saya salah ya awalnya. Cuman di apa penjelasan sebelumnya itu yang saya bilang ke record itu udah benar ya. Dead dan SDL. Oke. Nah, terus wait, kita oke. Nah, ini untuk beban dead sama beban SDL. Yang global tiga 3008,803 dan 25 untuk beban SDL-nya itu 2546,431. Nah, itu dan nilai ini tuh kita masukin ke eh, yang tadi yang beban itu bentar. Ya, screenshot kita tempel di untuk dimasukin ke sini yang tadi tuh dan ini kan saya udah ya dimasukin tuh. Nah, udah di sini. Oke, udah ini udah dimasukin nilainya dan itu tuh kita dijumlahkan, digabung lah nilainya. Ini jadi hasilnya 55.555,234 ya.
Nah, setelah itu lanjut ke menghitung gaya geser dasar statik ekivalen. Nah, dengan rumus CS dikali WT ya. Nih, kita klik itu, CS-nya kita dapat dari CS hitung, dia diambilnya. Dan ininya, WT-nya didapat dari nilai yang tadi dijumlahkan. Nah, didapat kan hasil 466,987 bandingan gaya geser. Perbandingan gaya geser itu ketentuannya V dinamik ini nggak boleh kecil dari V statik. Dan itu tuh nanti keterangannya, kenapa di sini saya keterangannya oke, karena V dinamiknya lebih besar dari V statik. Nah, V dinamik itu tadi saya dapat nilainya ini ya. Emang emang besar, kayaknya emang ada kesalahan ya. Eh, Soalnya ini besarnya emang terlalu besar, jadi kayak gak, gak ini gak sih. Makanya nanti bakal saya revisikan di video, maksudnya di video selanjutnya itu bakal dengan eh, struktur yang udah bener lah. Nah, terus ini tuh diambil dari staff ya. Kita down dulu, kita ke display, show table. Nah, ini kan struktur output base. Ini kita select ini. Ini kita ganti ke RSPX sama ke RSPY. Ini tuh buat memunculkan data nilai tadi ya. Kita oke. Nah, terus kita down. Kita oke dulu. Nah, ini muncul kan. Dan ini tuh tadi nilai yang tadi saya udah screenshot di ini, di Excel tadi. Nah, ini ya nilainya. Dan ini tuh faktor koreksi arah X itu apabila nilai V dinamik itu lebih kecil dari V statik. Nah, berhubung saya nilai V dinamiknya besar, lebih besar mungkin lebih emang kebesarannya. Jadi ya udahlah, nggak usah dulu diiniin, nggak usah dikoreksi gitu. Dan ini juga untuk pengoreksiannya, jadi faktor ini tuh nanti dikaliin di hmm, yang di load case itu dikaliin ya. Di sini. Sebentar. Kita doang ya. Kalau nggak salah itu tadi di load case, terus ke RSPX. Nah, itu tuh dimodify. Nah, apabila nilai V dinamik itu lebih kecil, itu tuh dikaliin di sini. Jadi ini, nilai ini dikali, nah nilai yang tadi, yang berarti ini nanti dimodify. Kalau saya nilai saya gede dan emang kegedean, jadi ya udah, nggak perlu ada yang dirubah ya. Nggak perlu kita ketik lagi, kita cancel, cancel, dan kita cancel lagi. Nah, di sini ya, nanti nilai yang terbaru itu dari hasil modify nanti bakal disimpan di sini. Setelah itu kita lanjut ke kita lanjut ke analisis analisis simpangan ya, analisis simpangan. Nah, yang pertama itu kita menentukan simpangan antar lantai arah X. Itu tuh, jadi kan lantai 3 2 1. Jadi memang dari atas 3 2 1 dan lantai dasar itu dasarnya lantai yang paling bawah. Dan itu tuh tadi udah saya ini ya, apa? Udah saya ini di sub. Itu tuh caranya. Bentar. Analisis simpangan itu untuk mengetahui nilai U antar lantai. Dengan cara kita ke display, tentunya display, terus show table, terus ya, mas, ini masih di list, terus ininya, salah, salah, salah. Sebentar kita kayak yang, sebentar kayaknya, ini sih, kita cancel, ke display, terus show decor, itu RSPX ya. Nah, kita mau lihat yang arah X dulu. RSPX. Nah, terus kita ngambil, kita lihat di sini.
Nah, di sini untuk di lantai 3 itu nilai U1 ya, RSPX itu nilainya nilai U1. Di sini didapat 12.950,202. Nah, tadi di sini saya udah apa? Udah ya tuh 12 udah sesuai, udah saya pindahin ke sini. Dan ini nilai lantai 2. Kita cek lagi sebentar. Ini lantai 2-nya 97 9723 38,5536. Sini juga udah ini masalah ini ya. Tuh, Vietnam. Terus ini yang di lantai 1. Sebentar. Nah, ini lantai 1 itu 493818. 93818. Ya. 93818, sekian. Ya. Dan untuk perpindahan inelastisnya itu didapat dari nilai CD per I. Itu. Nih, nilai ini ya, nilai yang tadi itu, nilai U itu dikali eh, nilai CD ada di nilai CD dan nilai I itu ada di panduan yang sudah dosen saya berikan dan dia dapat hasil segini dan ini simpangan antar lantainya didapat dari hasil ini ya. Lantai 3 dikurang lantai 2 hasil segini. Simpangan izin itu sebenarnya sudah ketentuan itu 80 mm. Nah, untuk lantai dasar itu memang eh, sudah diharuskan 0. Nah, lanjut ke simpangan antar lantai arah Y ya, karena ini arah X. Lanjut ke arah Y, ini tuh tadi untuk tabelnya saya copy dari yang arah Y, arah X. Terus untuk caranya sama aja ya. Ininya kita WhatsApp-nya, terus ke display, show default shape. Nah, ini kita ganti ke RSPY. Kita oke. Nah, ini kita tinggal ini. Untuk RSPY itu di sini nilai U2 ya. Karena tadi RSPX itu U1 di sini. Yang Y-nya tuh yang U2. Di sini dapat 742299, 742299. Di sini udah sesuai 742299, sekian. Untuk lantai 2-nya eh lantai 2-nya didapat 57 578537,6349. Dan untuk lantai satunya tuh sebentar dapat 270301,269. Ya, 270301,269. Nah, itu lah ya. Dan untuk apa, dan untuk perpindahan inelastisnya sama ya. Memang sudah ketentuannya nilai CD-nya ada di 10 per nilai I-nya 1. Nilai ininya perpindahan elastisnya dapat dari sini. Dan dapat untuk perpindahan inelastis simpang antar rantai arah yaitu 4082 648,146 ya. Nah, ini untuk yang lantai 2-nya, untuk lantai satunya. Dan ini untuk sama, ini juga rumusnya itu dari lantai 3 dikurang lantai 2. Nah, dapat hasil segini. Untuk lantai 2, ini lantai 1. Dan untuk simpangan izinnya itu 80 mm. Harusnya memang di sini tuh dikasih keterangan ya. Misalkan karena memang ada ketentuan apabila misalkan nilainya lebih atau kurang dari sekian itu bisa dipastikan oke dan tidak oke-nya berhubung nilai saya dikasih ngaco ya, masih kegedean angkanya. Maka dari itu keterangannya saya kosongin dulu. Begitupun yang simpangan antar lantai arah Y-nya juga sama, kan nilainya kegedean ini. Dan karena memang mungkin ada kesalahan entah di mana. Dan untuk video selanjutnya saya pastikan terus saya akan, maksudnya saya sudah merevisi kesalahan tersebut ya. Dan untuk pertemuan sekarang itu cukup sekian penjelasan dari saya.
Kurang lebihnya mohon maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.